Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali Bapak Ibu kita bertemu lagi dalam sinkronus ya, di dunia maya Bikon untuk melanjutkan kegiatan kita pendampingan yang kedua, penulisan artikel ilmiah yang gaya selingkuhnya Jurnal Ilmiah Edukasi Jatim atau J Jatim. Marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selalu dalam ridhonya, mendapat kemudahan sehingga kita lancar mengikuti, melakukan, dan yang lebih utama lagi apa yang kita lakukan ini sebagai nilai ibadah. Kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus kita kobarkan semangat kita Bapak Ibu, rasa syukur kita kepada Robi. Betapa kalau kita menghitung kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu kita kuatkan rasa syukur itu dalam lisan, kita kuatkan, kita patrikan di dalam batin kita, hati kita, pikiran kita, dan kita buktikan dengan laku kita yang terus berbuat baik, berproses, berinteraksi, berkinerja, bekerja lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin, agenda kita hari ini adalah kemarin itu kita fokus pada artikel ilmiah hasil penelitian. Ini sebagai pilihan Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita fokus pada artikel ilmiah hasil pemikiran. Kendati demikian juga kita sandingkan nanti dengan artikel ilmiah hasil penelitian. Apa sih bedanya? Apa sih persamaannya seperti itu? Sambil informasinya sudah ada yang kirim ke saya. Nah, santuy saja Bapak Ibu ya. Saya ini usia tua tapi berjiwa muda. Santuy saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu selesai bisa di WA-kan ke saya sambil saya koreksi karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu tetapi kita tidak terbatas komunikasi. Saya pikir begitu. Mohon izin saya share yang pertama adalah artikel ilmiah hasil pemikiran itu bagaimana sih? Apa, bagaimana, mengapa ya, pada artikel ilmiah hasil pemikiran itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kita mulai. Saya tidak full screen, segini saja cukup. Bisa terbaca Pak Yon? Bisa terbaca? Coba. Oke. Bisa, ya. bisa. Oke. Artikel ilmiah hasil pemikiran kita bedah sedikit sehingga menambah wawasan kita yang sudah paham menjadi lebih paham lagi. Nah, ini isinya apa sih artikel ilmiah hasil pemikiran itu? Mencakup semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Ya, menelaah suatu teori referensi. Ini isinya. Mengembangkan suatu model yang ada, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk atau publikasi. Singkat kata, artikel ilmiah hasil pemikiran itu tidak melalui penelitian, kan begitu kan? Nah, oleh karena itu kekhasan artikel ilmiah hasil pemikiran, yang pertama artikel ilmiah hasil pemikiran memaparkan konsep atau teori yang telah ada akan suatu masalah. Jadi Bapak Ibu itu menghubungkan dengan kajian pustaka, mencari teori-teori itu dari kasana referensi perpustakaan, menurut ahli ini seperti itu. Nah, cara menulis artikel hasil pemikiran pun tidak begitu memakan waktu karena tidak membutuhkan pengumpulan data penelitian. Seperti pada artikel ilmiah hasil penelitian dan hanya menarik gagasan dari teori yang telah ada. Jadi tidak melakukan penelitian, tidak melakukan siklus-siklus. Jadi bisa cepat, bisa super cepat malah. Nah, ini jadi
kalau boleh kita berlogika, artikel ilmiah hasil pemikiran ini kalau masalah time bound, waktu lebih cepat daripada artikel ilmiah hasil penelitian. Karena hasil penelitian itu melalui proses-proses ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tadi khas lebih sederhana. Bagaimana cara menulis artikel ilmiah hasil pemikiran? Nah, ini cara menulis artikel ilmiah hasil pemikiran itu bagaimana? Satu, menentukan tema dan topik yang akan ditulis. Bebas saja hasil pemikiran Bapak Ibu, gagasan, pemikiran. Contoh dihubungkan dengan fenomena sekarang misalnya. Dihubungkan dengan yang sedang hangat-hangatnya sekarang. Walaupun itu bukan ilmiah populer, tapi ilmiah hasil pemikiran. Contoh kan Pak Menteri itu melempar yang namanya Merdeka Belajar. Itu bisa menjadi inspirasi. Nah, kemudian yang kedua membuat judul. Nanti satu persatu kita breakdown, ya. Kita perdalam, kita fokus satu persatu. Setelah ditentukan tema dan topik yang akan ditulis, dibuat judulnya. Setelah membuat judul, mencari referensi Bapak Ibu, mengkaji pustaka sesuai dengan topik yang dipilih. Jadi sudah ada gambaran dalam pikiran kita. Bagaimana ya, misalnya saja berpikir tentang Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu ada konsep tentang guru penggerak. Guru penggerak itu dituntut materinya yang dikuatkan di dalam guru penggerak antara lain pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang menghargai perbedaan peserta didik. Nah, itu di situ bisa jadi judul diolah sedemikian rupa, kemudian mencari pustaka yang ada hubungannya dengan Merdeka Belajar, hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi itu kan dulu. Nah, dan ini sifatnya untuk pendidikan. Ya. Jadi fokusnya pada pendidikan. Kemudian merumuskan mind map atau mind mapping, peta konsep, peta pikiran penulisan, dirancang, membuat alur gitu, apa saja nanti yang saya uraikan. Nah, memulai proses penulisan, terakhir menentukan abstrak. Justru abstraknya itu ditentukan terakhir Bapak Ibu. Bukan pertama walaupun letaknya pada bagian yang pertama. Bagaimana menentukan tema dan topik? Poin pertama ini ya menentukan tema tadi selalu muncul dalam setiap penulisan, termasuk pada penulisan artikel hasil pemikiran. Yang luas seperti itu ditemakan, kemudian diambil topiknya apa. Menentukan tema serta topik, apa yang akan dibahas menjadi langkah awal untuk memulai menulis. Jadi cari tema dan topiknya dulu. Adanya tema dan topik, tulisan akan turut menentukan tulisan. Seperti apa yang akan dihasilkan nantinya. Ya, jadi tentukan tema topiknya. Kemudian dibuat judul Bapak Ibu. Pembuatan judul ini tidak bisa dilakukan sembarangan dan iseng begitu saja. Melainkan harus melalui kajian terhadap masalah yang memang menarik untuk dibahas. Tema, judul. Misalnya saja tema tulisan adalah seputar pendidikan, temanya pendidikan. Lalu topik yang diangkat adalah mengenai Merdeka Belajar. Dari topik tersebut kemudian dikaji dan dibuat judul seperti apa yang menarik untuk diulas di dalam artikel. Contoh judul, Merdeka Belajar dalam episode Guru Penggerak menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu diurai, cari pustaka tentang Merdeka Belajar, tentang guru penggerak, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mengkaji pustaka. Setelah membuat judul, yang kebetulan tadi diambil tentang Merdeka Belajar, banyak judulnya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah mencari teori, serta mengkaji pustaka yang sesuai untuk judul tersebut.
Jika mengikuti tema yang dicontohkan sebelumnya, maka perlu mencari tahu tentang konsep pendidikan di sekolah. Karena temanya pendidikan. Merdeka belajar itu bagaimana? Serta pendidikan berdiferensiasi itu seperti apa? Nanti diolah Bapak Ibu. Nah, pastikan untuk mengkaji banyak teori. Bukan hanya satu atau dua saja. Apalagi kalau cuma satu. Ya, banyak teori. Ini dimaksudkan agar artikel yang ditulis nantinya akan memiliki pembahasan yang menyeluruh. Dengan begitu, pembahasan dalam artikel pun akan tuntas dan tidak akan menyisakan pertanyaan lain yang tak terjawab. Nah, ini jadi fungsinya banyak kajian teori itu agar pembahasannya menyeluruh. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang bisa kita sampaikan, semakin banyak yang bisa kita tulis, semakin banyak yang bisa kita jadikan bahan dalam artikel, penulisan artikel. Nah, jangan dibayangkan susahnya Bapak Ibu. Biasanya kalau mencari referensi itu mulai susah. Sekarang banyak referensinya berserakan di internet ya. Tapi internet itu siapapun bisa mengunggah. Oleh karena itu ya tidak sepenuhnya bisa dipakai 100%. Ya kalau pendapat Prof. Harjono itu referensi itu kalau internet itu 15% sajalah. Karena masih ada juga yang diragukan. Karena semua orang bisa mengunggah. Kemudian memulai proses penulisan. Setelah menentukan alur penulisan melalui mind mapping atau kerangka tulisan, poin selanjutnya adalah mulai menulis. Ingat dasar dari artikel, ini konseptual itu termasuk di dalamnya artikel hasil pemikiran. Nah, saya ganti sekalian. Hasil pemikiran adalah menuliskan gagasan penulis yang diperoleh dari hasil kajian teori. Nanti membaca itu menemukan, jadi gagasannya apa. Contohnya tadi membaca konsep-konsep merdeka belajar, membaca pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentu kemudian Bapak Ibu itu kan menerapkan pembelajaran diferensi itu disimpulkan di situ. Disimpulkan dari mana? Bukan dari hasil penelitian Bapak Ibu. Dari membaca tadi, mengambil sikap dulu. Oh ini berarti pembelajaran berdiferensiasi itu bagus. Bisa dilakukan hasilnya seperti ini. Nah itu mengambil dari banyak pustaka yang berhubungan dengan merdeka belajar, berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah dibuatkan artikelnya Bapak. Nah, kemudian terakhir itu menuliskan abstrak. Justru abstrak itu letaknya terakhir. Letak abstrak yang berada di awal artikel tidak menjadikan bagian ini ditulis terlebih dahulu. Justru sebaliknya, abstrak mulai dituliskan jika seluruh artikel dari pendahuluan hingga penutup telah selesai disusun. Dari A sampai Z telah selesai, baru kemudian ditulis abstraknya. Alasannya adalah karena abstrak merupakan rangkuman dari keseluruhan isi tulisan. Ada masalah, pembahasan, serta kesimpulan di sana. Bisa dibilang bahwa abstrak merupakan keseluruhan artikel yang dipersingkat. Dan abstraknya artikel ilmiah hasil pemikiran ini tidak sama dengan abstrak artikel ilmiah hasil penelitian yang rumusnya kemarin itu adalah apa Bapak Ibu? Tumeha kemarin, tujuan, nah itu ya, tujuan metode hasil. Ini beda, abstraknya kan rangkuman aja, karena di situ nanti tidak ada metode penelitian untuk artikel ilmiah hasil pemikiran itu. Nah, agar lebih jelas Bapak Ibu, mohon nanti juga kita interaktif Bapak Ibu,
sebelumnya saya putarkan dulu perbandingan atau perbedaan antara artikel ilmiah hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran pada J Jatim. Mohon maaf, saya besarkan sedikit. Nah, apa sih persamaannya? Apakah ada perbedaannya? Kita ambil dulu judul dan subjudul. Pada judul dan subjudul yang sudah kita pahami pada artikel ilmiah hasil penelitian itu, judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan cepat memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. Karena penelitian, di sana ada 4 unsur itu, permasalahan, kemudian solusi, kemudian subjek didik atau penderita atau pasien, kemudian rumah sakit, kan itu. Nah, di sini yang untuk artikel ilmiah hasil pemikiran itu, judul artikel sebagai label yang mencerminkan secara tepat inti isi yang terkandung dalam artikel. Oleh karena itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya dilakukan secara cermat. Kalau judul artikel ilmiah hasil penelitian itu mengikuti, kalau dibuat dulu PTK-nya, mengikuti judul PTK, kalau artikel ilmiah hasil pemikiran lebih singkat Bapak Ibu. Tidak harus 20 kata, tidak harus 15 kata. Jadi yang penting isinya itu mencerminkan secara tepat inti isi yang terkandung dalam artikel. Nah, selain aspek ketepatannya, pilihan kata untuk judul perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Oleh karena itu, judul artikel ilmiah hasil pemikiran itu yang lebih baik itu provokatif. Nah, salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah provokatif. Artinya, merangsang pembaca untuk membaca artikel tersebut. Hal ini penting karena artikel ilmiah hasil pemikiran pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. Saya tuntaskan dulu Bapak Ibu. Nanti kita kembali ke artikel ilmiah hasil penelitian. Ini masih tentang judul dan subjudul pada artikel ilmiah hasil pemikiran. Judul artikel dicetak dengan huruf besar, tebal, ukuran huruf 12, rata tengah, sama dengan aturan pada penulisan judul pada artikel ilmiah hasil penelitian. Peringkat 1, subjudul ditulis dengan huruf besar, tebal, ukuran huruf 12, rata kiri. Ini. Jadi peringkat 1. Huruf besar semua, tebal, ukuran huruf 12, rata kiri. Peringkat 2, ini sama dengan yang kemarin dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh judul. Contoh judul artikel ilmiah hasil pemikiran. Tidak harus 4 unsur. Merancang asesmen pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oh, bagaimana ya perancangannya? Nah, ini sih tidak begitu provokatif. Bisa diprovokatifkan lagi. Menilai efektivitas model pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seperti judul-judulnya, tidak penerapan apa, untuk apa, bukan. Dilema penguatan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19. Sikap dan profesional guru menghadapi pendidikan di era global. Humanistik dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Membangun pendidikan untuk masa depan. Ini tulisan Prof. Warsono. Siapa yang menulis artikel ilmiah hasil pemikiran bidang pendidikan? Ya guru, kepala sekolah, pengawas termasuk, dosen, rektor, seperti Bapak Ibu. Bahkan orang lain pun juga bisa, merdeka saja. Ini contoh-contoh judulnya. Kalau contoh judul artikel ilmiah hasil penelitian, peningkatan, apa, melalui apa, seperti itu. Nah, ini
kalau di dalam judul artikel ilmiah hasil penelitian, judul artikel hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang atau pendek. Nah, dan seterusnya, pada umumnya ini maksimal 20 kata. Untuk berikutnya, nama penulis. Nah, nama penulis. Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau inferioritas penulis, nama penulis artikel tanpa disertai gelar akademik atau gelar profesional yang lain. Profesor, dokter, tidak usah. Itu bias terhadap senioritas dan wibawa. Nah, jadi semua pembaca itu tangkapannya sama. Melihat bukan dari nama, tetapi dari isi artikel. Nah, jadi tanpa walaupun gelarnya panjang tidak disebutkan. Ini untuk artikel ilmiah hasil penelitian. Tanpa gelar. Untuk artikel ilmiah hasil pemikiran juga ternyata sama. Tanpa untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau inferioritas penulis, nama penulis artikel tanpa disertai gelar akademik atau gelar profesional yang lain. Boleh menuliskan gelar kebangsawanan. Ini yang memang itu sejak kecil. Raden boleh, tapi kalau untuk gelar akademik, gelar profesional yang lain tidak boleh. Itu Bapak Ibu. Kalau gelar bangsawanan itu urusan nama sejak kecil Bapak Ibu. Mohon maaf. Kontrol. Sabar Bapak Ibu, kata kuncinya sabar. Pak, saya stop share dulu, kemudian saya share lagi ya Ibu. Kapan saya bisa ketemu langsung dengan Pak Yonji, bisa ketemu langsung dengan teman-teman yang lain, itu saya kira lebih enak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti Juli itu sudah bisa ketemu kita. Tapi sekian bulan itu juga lama juga ya. Nah, begitu seterusnya. Jika penulis lebih dari 2 orang, ini yang di artikel ilmiah penelitian, hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran ternyata sama. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama penulis utama saja yang dicantumkan di bawah judul, disertai tambahan DKK. Lilik Windayani, DKK. Seperti itu. Kalau lebih dari 1 orang. Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki halaman pertama. Pada bagian bawah itu ada kan catatan kaki itu ya, halaman pertama. Naskah atau di dalam catatan akhir jika tempat pada catatan kaki tidak mencukupi. Sama dengan yang di dalam artikel ilmiah hasil pemikiran. Aturannya sama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat email. Rupanya sama. Jadi keduanya untuk aturan nama penulis sama Bapak Ibu. Baik untuk artikel ilmiah hasil penelitian maupun artikel ilmiah hasil pemikiran. Nah, selanjutnya, bagaimana abstrak dan kata kunci? Abstrak dan kata kunci
Aturan pertama sama antara artikel ilmiah hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran. Di dalam gaya selingkung JIE, abstrak berbahasa Inggris, maksimum 100 kata, disertai kata kunci berbahasa Indonesia. Kalau isinya bahasa Indonesia, abstraknya berbahasa Inggris, lah keywordnya, nah kata kuncinya berbahasa Indonesia. Ini jadi kata kunci tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sama termasuk yang ada di dalam jurnal ilmiah hasil artikel ilmiah hasil pemikiran. 100 kata Bapak Ibu. Ada yang menggariskan cuma 75 kata di tempat lain. Ya, di tempat lain begitu, di kita ini tidak. Kita menggunakan ketentuan maksimum 100 kata. Berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian yang kemarin saya singkat TUMEHA itu. Tujuan, metode, hasil penelitian. Untuk artikel ilmiah hasil penelitian. Sedangkan untuk artikel ilmiah hasil pemikiran berisi ringkasan Bapak Ibu. Ringkasan dan isi artikel. Maksudnya ringkasan dari. Ya. Ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara padat. Bukan komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Jadi Bapak Ibu sendiri yang meringkas. Ya. Jadi yang sekian lembar, sekian halaman itu diringkas. Ya, tanpa adanya tujuan, metode, dan hasil penelitian, beda. Diringkas isinya, direduksi, kemudian diolah maksimal 100 kata. Jadi ini bedanya. Bedanya pada isinya. Kalau isinya abstrak pada artikel ilmiah hasil penelitian itu TUMEHA, kalau pada artikel ilmiah hasil pemikiran itu ringkasan dari isi artikel seluruhnya itu. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pendahuluan? Sama Bapak Ibu, ya. Cuma ada perbedaannya. Samanya apa? Tanpa subjudul, tidak usah ditulis pendahuluan. Isinya apa? Ini yang isinya yang beda. Kalau pada artikel ilmiah hasil penelitian isinya penjelasan singkat latar belakang masalah, esensi kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Jadi ada latar belakang masalah, kajian pustaka, esensi kajian pustaka, tujuan penelitian. Kalau pada artikel ilmiah hasil pemikiran, selain tanpa subjudul yang sama tadi, isinya penjelasan singkat latar belakang masalah, dan tujuan tanpa kajian pustaka. Halo. Nah, jadi kalau pada artikel ilmiah hasil pemikiran tanpa kajian pustaka. Nih, kajian pustakanya nanti ditempatkan sendiri Bapak Ibu. Kalau artikel ilmiah hasil penelitian diberi kajian pustaka, tapi tidak ada subjudul kajian pustaka. Kalau pada artikel ilmiah hasil pemikiran ada kajian pustaka atau kajian teoritis tersendiri. Metode jelas. Ya, metode berisi penjelasan singkat ini pada artikel ilmiah hasil penelitian. Kalau pada artikel ilmiah hasil pemikiran tidak ada metode. Karena bukan penelitian, tidak ada metode. Kajian teori pada artikel ilmiah hasil penelitian tidak ada, yang tadi ditaruh di dalam pendahuluan tapi tidak ditulis pendahuluan, tidak ada kajian teori ditulis sebagai subjudul. Pada bagian artikel ilmiah hasil pemikiran diberikan subjudul kajian teori. Isinya apa? Jadi ada kajian teorinya. Berisi uraian singkat tentang teori-teori yang relevan. Itu hasil
dan pembahasan. Ini saya pisah. Pada bagian artikel ilmiah hasil penelitian itu kan judulnya hasil dan pembahasan untuk subjudul. Hasil dan pembahasan. Kalau pada artikel ilmiah hasil pemikiran, hasil itu tidak ada. Tidak ditulis khusus, tetapi dituliskan pembahasan. Nah, pembahasan. Ditulis khusus. Jadi bukan hasil dan pembahasan, tetapi pembahasan saja. Itu pada artikel ilmiah hasil pemikiran. Paparan gagasan atau ide yang dikemukakan untuk memecahkan masalah. Bisa terdiri atas sub-sub bagian yang didukung oleh teori dan data yang relevan. Nah, ini. Jadi sekali lagi ini ada tanda seperti ini, kita lihat pada bagian paling bawah. Nah, ini. Pada gaya selingkung J Jatim, nomor 7 dan 8 dijadikan satu menjadi hasil dan pembahasan. Ini untuk saya berikan keterangan biar tidak ambigu. Untuk artikel ilmiah hasil penelitian. Itu jadikan satu. Tapi pada bagian artikel ilmiah hasil pemikiran itu tidak ada hasil, yang ada adalah pembahasan. Kemudian daftar rujukan Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu ya. Daftar rujukan pada artikel ilmiah hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran itu sama. Bila perlu sebisanya tahun paling rendah itu buku-buku yang dirujuk itu 10 tahun terakhir. Jadi diupayakan pustaka yang dirujuk itu 10 tahun terakhir. Paling tua itu 10 tahun terakhir. Sehingga kalau sekarang tahun 2021 diupayakan yang paling tua buku yang dirujuk itu tahun 2011. Syukur-syukur belum sesudah tahun 2011, 2017, 2018, seperti itu. Paling tua 10 tahun terakhir. Inilah beda konstruksi antara artikel ilmiah hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran pada J Jatim. Saya kira nanti juga saya share ini Bapak Ibu. Saya tegaskan lagi yang pada bagian artikel ilmiah hasil penelitian itu ada, pada bagian artikel ilmiah hasil pemikiran itu tidak ada. Contohnya metode. Metode itu pada bagian subbagian atau subjudul artikel ilmiah hasil penelitian itu ditulis metode, ini huruf besar semua. Urutan pertama kan begitu. Kemudian di bawahnya isinya apa? Rancangan penelitian ditulis huruf besar kecil, tebal semua, rata kiri. Setelah rancangan penelitian, subjek dan tempat penelitian, huruf besar semua, tebal, rata kiri. Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, pada bagian artikel ilmiah hasil pemikiran tidak ada metode. Tidak ada Bapak Ibu. Nah, kemudian pada kajian teori, pada bagian artikel ilmiah hasil penelitian itu tidak ada subjudul kajian teori, karena tadi sudah ditaruh pada bagian pendahuluan, sedikit kajian pustaka tadi, tidak ada. Pada bagian artikel ilmiah hasil pemikiran justru diberikan. Nah, kemudian yang terakhir, untuk hasil penelitian dan pembahasan itu pada bagian artikel ilmiah hasil penelitian itu tidak dikenal hasil, yang dikenal adalah pembahasannya. Ini. Nah, ini dulu nanti kita diskusi.
Satu kali lagi saya ambil contoh Bapak Ibu agar lebih jelas. Saya tidak ingin Bapak Ibu hanya mendengarkan. Ya. Saya berikan contoh, ini ada contoh karya berupa artikel ilmiah hasil pemikiran. Saya ambil di internet Bapak Ibu, banyak contohnya ya. Kebetulan setelah saya teliti tidak ada namanya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah penulisnya. Karena rupanya rela tanpa menuliskan namanya. Semoga ada manfaatnya dan menjadi amal jariahnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Sikap dan profesional saya tidak mengubah. Kalau kita dari bahasa itu profesionalitas seorang guru. Sikap dan profesional seorang guru menghadapi pendidikan di era global. Ini NN nomanamin, nama tidak disebutkan. NN itu nomanamin, Bapak Ibu, bukan nambah apa itu? Ada yang mengira NN itu nambah apa gitu ya. Nomanamin. Abstrak ditulis sini boleh, ditulis sebelah kiri boleh. Nah, ini merupakan saya tidak mengubah sama sekali termasuk profesionalitas ya, S-nya 1 ya. Ini kita cek, coba kita cek dulu. Dicek coba ada berapa kata. Kita ngambil dari review, kemudian kita klik ini ABC-nya ini buat. Nah, 78. Berarti kan di sini kalau kita menghitung belum isinya, bukan isinya, ini memenuhi syarat karena maksimal 100 kata. Tapi ini memang bukan di jurnal DIE Bapak Ibu. Ini saya ngambil. Dan kalau di jurnal DIE abstrak ini mestinya berbahasa Inggris. Bagi Bapak Ibu yang mengirim jangan susah-susah Bapak Ibu. Kirim saja bahasa Indonesianya, nanti ada translatornya di tubuh redaktur jurnal kita. Nah, tidak usah susah-susah atau mencari penerjemah atau bagaimana, jangan. Bahasa Indonesia saja. Ya. Syukur-syukur kalau sudah mahir bahasa Inggrisnya. Nah, ini saya lihat saja secara konstruksinya, langsung masuk guru merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Bla 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 bla. Kemudian di sini kan di dalam artikel ilmiah hasil pemikiran itu tidak ada tidak ada tujuan, tidak ada daftar pustaka maksud saya. Tapi bebas saja. Tidak ada metode. Tumehannya tidak ada metodenya. Ini mengalir tanpa ada sub judul pendahuluan. Mengalir ini pun nanti Bapak Ibu tidak usah dibuat 2 kolom juga tidak apa-apa. Setelah selesai mestinya masuk kepada bukan metode. Kalau metode itu kan artikel ilmiah hasil penelitian. Kajian teori. Ya, seperti ini kan tidak bagus. Nanti ya, biarkan saja Bapak Ibu. Ada sesuatu yang perlu ditata. Kajian teori, oke, benar. Jadi setelah bla 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 bla, pendahuluan itu bla 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 tanpa ditulis subjudul, masuk kajian teori. Nah, ini Bapak Ibu meringkas teori-teori. Setelah selesai, maka nanti bukan hasil penelitian, tidak ada namanya metode. Kalau pada artikel ilmiah hasil penelitian tadi ada metode, sini tidak ada metode. Kemudian di dalam artikel ilmiah hasil penelitian itu ada hasil dan pembahasan. Di sini tidak, yang ada adalah pembahasan. Itu logika secara apa? Logika ilmiah. Ini kan
urutan kedua kajian teori. Tidak apa-apa diberi gini Bapak Ibu. Jadi huruf besar kecil, rata kiri, tebal. Kemudian dan sebagainya panjang, betul ya. Nah, yang tidak ada tadi apa? Pak, kita lihat. Yang belum ada adalah pembahasan. Kalau tidak salah, tidak ada pembahasannya di sini. Nah, sebenarnya pembahasan itu sudah langsung bisa dimulai setelah menulis kajian teori, itu ada pembahasan. Nah, tapi ini memang gaya selingkuh jurnal lain, Bapak Ibu. Versi jurnal tersebut benar. Nah, di sini langsung pada kesimpulan dan saran. Ini kan kesimpulan dan saran. Di kita ada juga kesimpulan dan saran. Kemudian daftar rujukan. Yang tadi saya ambil beberapa saja perbedaannya. Daftar rujukan. Kita lihat lagi nanti Bapak Ibu. Tadi kita belum sampai kepada daftar rujukan. Nah, ini saya temukan, saya ngambil dari sini. Ya, ini kebetulan ada arsip, tapi ternyata tidak menyebutkan namanya. Ya, sayang sekali. Ya, mudah-mudahan menjadi pahala bagi penulisnya, tidak menyebutkan nama. Nah, itu Bapak Ibu contohnya. Jadi setiap jurnal itu bisa beda-beda gaya selingkuhnya. Bisa beda-beda sistematikanya. Coba saya tarik lagi yang tadi. Nah, ini daftar rujukan sudah selesai ya. Nah, ini tadi kurangnya kesimpulan dan saran. Mohon maaf. Kesimpulan dan saran. Keduanya ada Bapak Ibu. Ada semua. Baik jurnal ilmiah hasil penelitian maupun jurnal ilmiah hasil pemikiran. Ada semua. Termasuk sampai daftar rujukan. Nah, ini sementara mungkin ada pertanyaan saya lempar kepada Bapak Ibu sebelum kita nanti mengambil karya teman kita untuk kita bahas. Sudah ada yang sampai ke saya. Pak Yoga juga sudah ngirim. Nanti yang belum dirancang Bapak Ibu. Mau puasa. Silakan monggo Pak Yozi, ada pertanyaan, Pak Yon. Atau siapa? Adakah pertanyaan teman-teman? Atau sudah puasa bicara? Sebelum puasa makan, didahului puasa bicara gitu. Kita selalu bersambung, nggak usah ewo pakewo bahasa Jawanya. Nanti dikirim, saya periksa, saya coret-coret nanti Bapak Ibu, ya saya coret-coret kalau perlu dicoret itu di laptop gitu, nanti saya edit di laptop. Sementara ini Pak Yoga sabar, Bu Lili Widayani ternyata mengubah artikelnya, judulnya juga beda. Adakah teman-teman? Kalau Pak, ayo silakan. Ini maaf ya. Ya. Ini tujuan kajian teori dalam artikel hasil pemikiran itu apa, Pak? Tujuan utamanya kan hasil pemikiran. Kok ada pemikiran karena kita temanya masih ilmiah, Pak. Karena tulis ilmiah. Ilmiah itu kan, nah gitu kan ya, mengkaji, ada pembandingnya. Oh ternyata, di sini ada ini, sudah
sudah pernah dilakukan, mungkin itu hasil penelitian, boleh. Mungkin itu buku, boleh Pak. Jadi referensi itu bisa disertasi, bisa skripsi, yang sejenis. Tidak harus mesti buku, tidak. Tapi buku juga termasuk salah satunya. Berarti pijakan kita itu ada. Nah, akhirnya gagasan kita itu didukung oleh suatu teori gitu Pak. Gitu. Jadi kalau ilmiah populer tidak begitu ya hanya sedikit gitu. Kalau itu nanti kita dukung dengan kajian pustaka yang cukup. Makanya tadi gitu. Yang banyak. Itu Pak ya. Jadi walaupun ini hasil pemikiran kita itu tidak kemana-mana. Jadi kita cari dasarnya. Ada enggak? Oh ternyata ini lebih kuat. Akhirnya kita misalnya dari pustaka-pustaka yang ada, oh condong ke sini. Boleh Pak. Condong yang ke buku ini. Boleh. Dasarnya ini. Begitu Pak. Makanya tadi tidak ada yang namanya hasil. Hasil kan tidak ada. Yang ada pembahasan. Karena itu di sini Pak, mari di sini. Belum tidak diteliti. Oh perut saya ini. Disampaikan begitu. Kuatnya di mana? Oh sudah ada referensinya didukung ini. Kalau tidak ada yang persis, yang mirip. Gitu Pak. Itu pun bisa diterapkan ketika Bapak Ibu pembelajaran. Contoh mengubah misalnya. Oh saya mencari FPB saja misalnya. Mencari referensi FPB. Bapak Ibu sebenarnya kurang puas dengan buku-buku yang ada misalnya. Bukunya sesuatu terlalu bertele-tele. Mencari referensi lain. Oh ini saya temukan. Ada cara yang lebih bagus, lebih smart. Dan saya setuju di situ. Itu boleh Pak. Atau perkara-perkara yang umum di bidang pendidikan. Guru-guru di bidang pembelajaran boleh. Itu. Oh sekarang ini contohnya tadi ada judul. Bagaimana ya anak-anak di dalam masa pandemi COVID-19 itu tidak bisa datang ke sekolah. Artinya saya tidak bisa memantau bagaimana pendidikan karakternya. Nah, di situ Bapak Ibu mencari referensi tentang pendidikan karakter. Ditemukan pendidikan karakter itu sebenarnya kan tidak mesti harus dengan tatap muka. Bisa melalui pengamatan seperti itu. Itu Pak ya. Jadi memang wajib ada referensi. Nah, kalau artikel ilmiah hasil penelitian itu referensinya tidak ditulis di dalam kajian teori, tidak ada subbagian, tapi sudah dimasukkan di dalam bagian pendahuluan. Kalau di artikel ilmiah hasil pemikiran dibuatkan sendiri karena proporsinya di sana ada subbagian namanya subjudul kajian teori. Itu Pak ya. Tapi pendahuluan tidak ada kajian teorinya, pendahuluannya. Itu. Silakan Bapak Ibu, panjangnya sama Pak, 5 sampai 15 halaman. 5 saja boleh. Sekali lagi Pak ya. Iya Pak, monggo. Misalnya ya, saya menemukan suatu cara, misalnya penghitungan matematika. Ya. Nah, nanti saya masukkan ke hasil pemikiran. Itu bisa dua-duanya. Kalau Bapak melalui proses penelitian, nggak bisa masuk di penelitian. Kalau tanpa melalui proses penelitian, siklus-siklus, tapi itu Bapak itu di pikiran sini ada, kemudian ada referensi yang sejenis, kan itu kan, itu langsung ditulis tanpa harus di hasilnya, tapi yakin itu karena sudah jelas ada referensi yang kuat. Itu bisa ditulis dalam artikel ilmiah hasil pemikiran Pak. Itu Pak. Jadi kan suatu teori Bapak itu. Sama saja kalau pandemi mengatasi pandemi belum dicoba. Tapi dalam taraf wacana itu sudah ada backupnya berupa kajian teori yang kuat. Gitu Pak. Itu. Jadi saya kira kita sama sebenarnya membuat artikel ilmiah hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran itu lebih cepat artikel ilmiah hasil pemikiran. Tinggal di sini sudah ada, saya tinggal mencari rujukannya. Gitu Pak. Nah, itu kalau penemuan baru Pak, apa bisa hasil pemikiran Pak? Penemuan. Misalnya, ya kan? Ya seperti tadi ya, misalnya ya.
menghitung matematika dengan 10 jari misalnya ya, Ya, sesuatu yang baru. aritmatik. Itu bisa termasuk hasil pemikiran, Pak? Itu bisa kalau model begitu lebih pada prosesnya. Prosesnya itu panjenengan melalui suatu siklus kah, kemudian dicarikan redaksinya. Itu artikel ini hasil penelitian. Tapi kalau berdasarkan angan-angan, kemudian Bapak mencoba mengkritik itu, ya bisa hasil pemikiran. Pemikirannya, oh begini fenomena, begini. Itu akan bisa. Dan kebetulan itu bisa diterapkan, kan gitu kan? Bisa dicoba. Iya. Tapi lahir tidak melalui penelitian proses-proses siklus. Makanya tetap ilmiah, Pak. Karena apa? Didasari oleh kajian. Gitu kan, Pak? Jadi contohnya begini. Menurut standar proses, guru itu harus kreatif, mencoba metode, menemukan cara, teknik, dan sebagainya. Di situ bisa dibungkus. Akhirnya panjenengan punya gagasan, punya pemikiran bagaimana kalau menghitung ini dengan jari, kan itu kan? Dan itu sudah ada bekalnya. Dipublikasikan lewat artikel ilmiah hasil pemikiran asalnya. Karena tidak pernah dicoba, diteliti khusus. Tapi bisa nyatanya cocok, gitu loh. Dan itu panjenengan harus mencari referensi yang sejenis. Yang pure penemuan itu ya belum sepenuhnya, Pak. Misalnya ada aritmatika. Dan itu kan ya, nama apa? Sama saja menghitung dengan apa, Pak? Dengan batang lidi diganti dengan tutup botol. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa itu masuk dalam artikel ilmiah hasil pemikiran. Mengubah. Atau kalau Bapak melalui proses-proses mencoba pada anak-anak, ada situs 1, situs 2 dicoba, sudah ada, sudah dilakukan, itu namanya artikel ilmiah hasil penelitian. Sebelum dilakukan dengan sesudah. Tapi ini belum ada, belum dicoba, tapi sudah ada gitu. Makanya tidak ada hasil, yang ada adalah pembahasan. Gitu, Pak. Yang jelas dicoba, nanti kita komunikasi, Pak. Enak. Ya. Hanya 5, 6, 7, 8 halaman aja. Dituangkan. Jangan takut salah, Bapak Ibu. Ya. Ternyata nanti di perjalanan, oh ini kok lebih tepat itu, Pak. Lebih tepat hasil penelitian. Mungkin belum dilakukan, karena artikel ini hasil penelitian itu bisa terjadi, PTK-nya dulu, jadi direduksi menjadi artikel ilmiah hasil penelitian, atau tidak tanpa PTK, sudah dilakukan, dikonstruksi. Oh dulu loh siklus 1 begini, siklus 2 begini. Sekarang saya tidak ribet-ribet menyusun PTK-nya, langsung saya tulis artikel ilmiah hasil penelitian. Jadi begitu, nah tulis saja dulu. Perkara nanti, oh masuk di sini, penelitian, atau masuk artikel ilmiah hasil pemikiran, kita tentukan nanti. Yang jelas kalau artikel ilmiah hasil pemikiran itu judulnya itu bebas, singkat, yang provokatif. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ye, ada lagi yang lain. Segera menulis. Bu Lilik Widayani, sudah saya terima naskahnya. Nggih, Pak. Matur nuwun. Ada lagi? Silakan. Pak Ki atau Bu Lili. Kita kurang 1 kali pertemuan, berikutnya bisa lewat Bapak Ibu, lewat, kalau gini kan tidak begitu banyak, lewat pikon di grup WA, gitu kan ya, nah, atau komunikasi chatting seperti itu. Oke, Pak. Oke, ada chat saya buka dulu Bapak Ibu. Oh tadi Pak Yodi sudah, oh, Pak Ki hadir, alhamdulillah. Nah, Pak Ki ada pertanyaan? Waktu kita kurang
beberapa menit ya. Jadi simpulannya begini. Tadi nanti saya share semua Bapak Ibu ya. Saya share dibaca-baca. Oh perbedaannya itu seperti ini. Di balik perbedaan ada kesamaan. Oh samanya begini. Perbedaannya begini antara artikel ilmiah hasil penelitian dengan artikel ilmiah hasil pemikiran. Di sini ada tapi belum saya buka. Nanti pertemuan berikutnya silakan Bapak Ibu yang presentasi. Saya balik. Yang sudah selesai, yang belum jangan putus asa. Terus coba. Masuk Bu Lidra ini. Ya. Pak Yoga sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya boleh dipresentasikan. Gitu ya. Nah, saya kira kita timbal balik saja. Bagaimana Bu Lili Nur Hafidoh? Halo Bu Lili. Bu Lili Nur Hafidoh. Cukup Bapak Ibu ya. Dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pertemuan kedua ini moga ada manfaat, ada masalahnya. Nanti ini pun bagaimanapun bisa saya share ya. Tapi pada bagian-bagian akhir saja. Nanti kalau tidak begitu saja, kalau saya nyimak lewat rekamannya saja, saya tidak hadir begitu nanti. Pada bagian akhir saja ya. Pada bagian akhir. Yang saya share dulu adalah ringkasan-ringkasannya. Ya. Tapi kalau videonya terakhir aja nanti, kalau sudah selesai. Enak menikmati videonya sambil tidur-tidur. Mohon maaf, ini bahasa guyon saya ya. Bahasa guyon saya. Saya tidak sampai begitulah teman-teman. Ya mungkin siang ada kegiatan dan sebagainya. Saya kira begitu Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada tanggal berapa nanti ya, kita ada informasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kasar kata saya ya. Sekali lagi tetap jaga semangat, jaga kesehatan, ya, kita selalu berpositif thinking, kita ya, pasti lebih baik untuk berikutnya. Demikian kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.